Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pangustika Oktaviani dengan NIM 12403173107, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktek pengalaman lapangan, tepatnya di UMKM Industri Tempe Ibu Suparti di Desa Sumberingin, Dusun Sugian, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. PPL kali ini dilaksanakan di rumah dan di desa masing-masing, kemudian dipresentasikan secara virtual. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video kali ini. Dasar pemikiran 1. Home industry. Home industry adalah perusahaan dalam skala kecil. Biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap, tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Home industry pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dan perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukaan yang jelas. Kedua, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dalam meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pentingnya peran laporan keuangan di dalam suatu sistem inilah yang membuat laporan keuangan sangat dibutuhkan. Tentunya dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik adalah yang dapat mudah dipahami dan relevan bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan serta disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu perlakuan akuntansi. Perkembangan UMKM juga terjadi di Kabupaten Trenggalek. Banyak jenis usaha mikro kecil dan menengah, salah satunya yang ada di Desa Sumberingin, Dusun Sugian, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Di desa ini sebagian besar masyarakat memperoleh pendapatan melalui sektor perdagangan dan perindustrian. Salah satunya yaitu UMKM Industri Tempe yang dimiliki oleh Ibu Suparti. Industri ini belum terlalu berkembang dan penerapan akuntansi laporan keuangan di lembaganya masih sangat sederhana, sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan, apakah narasumber sudah membuat laporan keuangan yang baik dan sudah memadai untuk memudahkan menghitung laba rugi hasil produksinya. Dengan memahami akuntansi laporan keuangan ini, maka narasumber dapat mengolah laporan keuangan yang semula masih sangat sederhana dan belum rinci, agar sesuai dengan akuntansi laporan keuangan yang baik dan tidak ada kesalahan saat menentukan modal laba rugi dan usahanya. Diharapkan narasumber dapat memahami pemahaman dari peneliti. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya lembaga. Sejarah berdirinya lembaga UMKM Industri Tempe Ibu Suparti di Desa Sumberingin, Dusun Sugian ini dimulai sejak tahun 2002 dan bertahan hingga sekarang tahun 2020. Sebelumnya, selama 5 tahun, beliau hanya berjualan sayur keliling di desa-desa dengan menaiki sepeda. Dulu, pertama kali memulai usaha berjualan tempe hanya sebanyak 1-5 kilo dan masih dibungkus dengan pelapa pisang dan daun saja karena masih belum terlalu banyak peminatnya. Akhirnya, lama-kelamaan mulai banyak peminatnya dan karena dirasa di daerahnya masih belum ada yang berjualan tempe, maka produksinya semakin dikembangkan. Yang awalnya hanya sedikit, sekarang menjadi bertambah sebanyak 10 kilo. Dan sekarang bisa mencapai 1,5 kuintal per harinya, bahkan bisa lebih jika di saat ada pesanan. Akan tetapi, jika saat sepi dan musim hujan, kadang produksinya dikurangi menjadi 1 kuintal saja. Dikarenakan mulai banyak pesaing di pasar, maka produksinya sekarang menjadi berkurang.
yang awalnya berkuintal-kuintal menjadi hanya 75 kilo, dan saat pandemi COVID seperti saat ini semakin dikurangi lagi hanya 70 kilo saja. Konsumen produksi tempe Ibu Suparti ini antara lain yaitu ibu rumah tangga, penjual sayur keliling, warung-warung makan, dan penjual gorengan. Akan tapi karena sudah menetap berjualan di pasar dan jika ada yang minat bisa diantar atau membeli dengan datang ke rumah langsung. Beliau memiliki 2 pegawai yang membantu produksi setiap harinya, dan mulai pembuatan awal sampai pengemasan akhir. Kedelai untuk produksi biasanya dibeli di toko grosir atau AOH. Waktu produksi yaitu dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Dalam produksi, beliau juga sudah menggunakan alat yang canggih dan khusus untuk menggiling kedelai yang dulunya masih menggunakan alat tradisional. Kemasannya pun juga sudah beralih ke plastik yang dulunya hanya dari pelepah pisang dan daun. Setelah pengolahan selesai, biasanya ampas atau kulit kedelai yang tidak digunakan diberikan kepada buruh yang membutuhkan untuk pakan ternaknya atau dijual ke orang lain yang memiliki ternak. Berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 1. Survei pendahuluan. Langkah prosedur pengumpulan data yang pertama adalah survei pendahuluan pada UMKM. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal yang jelas tentang UMKM dan khususnya tentang data laporan keuangan agar dapat disusun sesuai dengan akuntansi UMKM. Selanjutnya yaitu yang kedua, survei lapangan. Berupa kegiatan observasi, dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah diperoleh data-data tersebut, dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data-data laporan keuangan UMKM dalam bentuk yang sederhana. Kedua, data-data modal, laba rugi selama 1 bulan. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil data yang ada di UMKM industri tempe Ibu Suparti, Desa Sumberingin, Dusun Sugihan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan di UMKM dan apakah sudah sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi UMKM. Pengambilan data ini hanya diambil dalam waktu 1 bulan saja, karena data selama periode 2 tahun berturut-turut yang telah ditetapkan seperti yang ada di dalam standar SAKMKM yang telah dibuat dan memadai. Jadi penelitian ini hanya memfokuskan perlakuan akuntansi laporan keuangan yang ada di lembaga. Laporan keuangan yang lengkap meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas, dan kelima yaitu catatan dan laporan lain serta materi penjelasan. Dari laporan keuangan UMKM industri tempe ini, peneliti memfokuskan ke laporan laba rugi saja karena jika diterapkan dengan laporan keuangan yang lainnya, data keuangan yang ada di lembaga masih kurang lengkap dan belum memadai. Dan UMKM ini juga tidak dibebankan pajak. Dengan menerapkan akuntansi laporan keuangan seperti di atas, dapat dilihat perbedaan bahwa dengan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akan memudahkan narasumber dalam penulisan laporan keuangan dan mengecek adakah kesalahan modal laba rugi di lembaganya. Dengan menerapkan perlakuan akuntansi laporan keuangan di UMKM dengan benar, diharapkan lembaga industri tempe Ibu Suparti dapat membuat laporan keuangan dengan mudah untuk dipahami ke depannya agar produksinya semakin berkembang. Dan akan lebih baik lagi jika data-data setiap tahun dicetak secara lengkap agar dapat disesuaikan dengan SAKMKM yang telah dibuat untuk UMKM saat ini. Dari laporan perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan UMKM industri tempe Ibu Suparti Desa Sumberingin, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdirinya lembaga UMKM industri tempe Ibu Suparti Desa Sumberingin Dusun Sugihan ini dimulai sejak tahun 2002 dan bertahan hingga sekarang. Masalah yang ditemukan oleh penulis antara lain perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan yang digunakan oleh narasumber terhadap UMKM di lembaga tersebut masih sangat sederhana dan belum memadai standar akuntansi UMKM.
sehingga penulis membantu memberikan penjelasan bagaimana cara yang mudah untuk mencatat modal rugi produksi agar lebih baik dalam perhitungannya. Bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentu tidak diarsipkan maupun dicatat keseluruhan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan jika akan disesuaikan dengan standar SAKMKM. Cara agar narasumber memahami hal tersebut, maka penulis menjelaskan bagaimana pemahaman tentang perlakuan akuntansi laporan keuangan yang benar dengan membuat pembukuan dan penulisan laporan keuangan yang mudah untuk dipahami sehingga bisa memudahkan dalam penulisan laporan keuangan di lembaga setiap harinya dan meminimalisir kesalahan. Perlakuan akuntansi laporan keuangan yang digunakan di lembaga UMKM harus tetap dikembangkan dengan narasumber mengikuti pelatihan tentang akuntansi untuk UMKM dan agar dapat menambah pengetahuan narasumber untuk kemajuan produksinya untuk kedepannya lagi. Sekian video presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like,